Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil ghizar. Ashkuruhu ala kisamihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. An-Nabiyul Mukhtar sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihil adhar wa ashabihil ahyar wa sallama tasliman katsira. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, wa sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ayuhan nas, ittaqullaha rabbal alamin. Fattaqwa wasiyatullah lil awwalin wal akhirin, wa syiarul mu'minin, wa titharul muttaqin. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, barokah dan maghfirahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha di tempat ini. Marilah pada pagi ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan iman dan takwa yang akan membawa kita kepada keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Bahkan kesejahteraan hidup yang menjadi dambaan kita sekalian umat manusia akan tercapai dengan iman dan takwa. Demikian janji Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti aku akan bukakan berkah rizki dari langit dan bumi. Tetapi kalau mereka mendustakan aku, maka kerusakan dan bencana yang akan mereka dapati akibat dari perbuatan mereka sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Marilah peningkatan itu kita wujudkan dengan menambah kualitas ibadah kita kepada Allah, sehingga dari waktu ke waktu kita semakin dekat dengan ridho ilahi. Hari ini, esok, lusa dan seterusnya, hendaknya derajat kita di sisi Allah dapat diangkat setingkat demi setingkat menjadi lebih tinggi, sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 19. Latar kabuna tobakan an tobak. Kamu pasti akan naik maju setingkat demi setingkat. Jamaah rahimakumullah. Allah berfirman, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini adalah ayat yang menyangkal klaim kaum Nasrani dan Yahudi yang menganggap mereka sajalah yang akan bisa mendapatkan surga. Maka Allah mengatakan bala, bukan yang demikian. Bahkan kemudian Allah menegaskan, man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, lillahi ta'ala, sedang ia berbuat kebajikan, ihsan, maka baginya pahala dari sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran, juga tidak ada bersedih hati. Ayat ini ringkas jamaah yang berbahagia, tetapi intinya sangat dalam. Dua kata kunci pentingnya adalah ikhlas dan ihsan. Kalau dalam menjalani kehidupan semata-mata lillah, anak-anak muda sekarang mengatakan lelah
diganti dengan lillah. Karena semuanya hanya semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah. Pertama. Dan yang kedua, ihsan. Selalu melakukan yang terbaik. To do the best we can do. Dimanapun kita, dalam posisi apapun, selalu lakukan yang terbaik. Maka janji Allah, falahu ajruhu wa inda rabbi. Maka Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Dan ada bonus 2. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan pernah khawatir dan tidak akan pernah bersedih hati. Jamaah yang dimuliakan Allah, sumber stres itu yang utama ada 2. Takut sama sedih. Maka ketika orang sudah tidak punya rasa takut dan tidak pernah sedih, mau kurang apa lagi? Kita pasti terbebas dari stres, depresi, dan gangguan-gangguan kejiwaan yang lain. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jika kesadaran kita seperti itu, insya Allah, suatu saat ketika kita dipanggil untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah menduduki derajat yang tinggi, puncak tertinggi dalam sejarah hidup kita. Di sana kita akan mendapatkan gelar yang sangat terhormat, lebih terhormat dari segala macam gelar dan jabatan yang pernah kita miliki selama ini, yaitu husnul khotimah. Sebuah akhir hayat yang sangat indah. Semoga kita termasuk mereka yang mendapatkan husnul khotimah itu. Amin. Akan tetapi, jamaah yang berbahagia, husnul khotimah bukanlah anugerah yang tiba-tiba turun dari langit. Tetapi tanpa usaha dan kerja keras. Ia adalah buah dari doa dan amal soleh kita sepanjang hayat. Untuk itu, dalam suasana kurban ini, sangat baik kita renungkan firman Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan perbuatan apa yang telah dilakukannya sebagai persediaan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah tahu benar apa yang kamu lakukan. Menurut tafsir Al-Qurtubi, makna ma qaddamat adalah min khairin au syarrin, yaitu apa saja yang pernah kita lakukan berupa perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Dalam bahasa sekarang, kita perlu melakukan analisis SWOT terhadap kehidupan kita masing-masing, baik sebagai pribadi, masyarakat, maupun bangsa, yang selanjutnya kita jadikan cermin bagi perencanaan masa depan yang lebih baik. Ayat di atas menyebut 2 kali kata ittaqullah. Menurut Al-Qurtubi, takwa yang pertama berarti at-taubah fima madha minadz dzunub. Bertaubat dari dosa di masa lalu, dari kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Dan yang kedua, takwa itu berarti ittiqaul ma'asi fil mustaqbal, yaitu bertaubat yang pertama tadi, kemudian yang kedua berhati-hati, menjaga agar kita tidak terjebak dalam kesalahan yang sama di masa depan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita teladani keunggulan pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah yang ketaatannya kepada Allah tanpa reserve. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Di ayat ini, sholat dan berkorban dikaitkan dengan pemberian nikmat yang sangat banyak. Ini berarti setelah Allah memberikan berbagai anugerah kepada kita, maka kita harus mensyukurinya dengan sepenuh jiwa. Syukur hendaknya menjadi motivasi utama di dalam beramal. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Saba ayat 13. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur,
Jadi beramal, jamaah yang dimuliakan Allah, motivasinya bukan karena ambisi, bukan karena pencitraan, atau bukan karena itu, ini itu. Tetapi syukron, sebagai ekspresi, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di ayat itu Allah menegaskan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit di antara hambaku yang bisa begitu, yang bisa bersyukur. Karena umumnya orang bekerja keras itu karena sesuatu. Bukan sebagai ucapan terima kasih karena kita sudah diberi nikmat yang tak terbatas. Apa bedanya jamaah yang dimuliakan Allah? Kalau kita bekerja keras ingin meraih sesuatu, problemnya adalah nanti kalau gagal kita pasti kecewa. Tapi kalau kita bekerja keras melakukan yang terbaik, itu sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah. Maka meskipun tidak berhasil, kata orang Jawa, wis ora kainan. Kita sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan perintah Allah. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, bagi orang yang selalu bersyukur, tidak akan pernah bersedih hati, tidak akan pernah kecewa. Karena dia hanya melakukan yang terbaik, yang bisa dia lakukan. Dan nanti Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Para ulama memberikan tuntunan. Setidaknya ada 4 langkah agar kehidupan kita itu penuh dengan kesyukuran. Yang pertama adalah tahadduts bin ni'mah. Yang kedua adalah tasakkur bin ni'mah. Lalu yang ketiga hifdzun ni'mah. Baru yang terakhir ta'atul mun'im. Yang pertama adalah tahadduts bin ni'mah. Kita membiasakan diri untuk bisa menyebut nikmat apa saja yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Itu yang disebut tahadduts bin ni'mah. Fa'amma bin ni'mati rabbika fahadits. Yang kedua, tasyakur bin ni'mah. Tidak sekedar lesan berucap alhamdulillah. Atau tidak sekedar sujud syukur. Atau bahkan kita mengajak syukuran teman-teman dengan makan-makan. Tetapi, kata Syekh Muhammad Abduh, wa masyukuru ila istiqmalul mawahibi wa ni'ami fima wuhibbat li ajli. Yang namanya syukur yang sebenar-benarnya itu adalah memanfaatkan nikmat dan pemberian itu sesuai dengan untuk apa nikmat itu diberikan kepada kita. Ketika Allah telah memberi kita banyak anugerah, banyak modalitas agar kita menjadi khalifah yang baik, maka ketika kemudian kita belajar dengan sungguh-sungguh, ketika kita bekerja keras agar berhasil dan kemudian bisa berbagi manfaat kepada orang lain, mudah-mudahan itu adalah ekspresi kesyukuran kita karena telah diberi anugerah yang tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akhlak yang terpuji, itu juga akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah mengingatkan, sesungguhnya orang yang sangat saya kasihi dan terdekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang terbaik akhlaknya. Dan orang yang sangat aku benci dan terjauh dariku pada hari kiamat adalah yang banyak bicara, sombong, dan pembicaraannya berlagak menunjukkan kepandaiannya. Jamaah yang dimuliakan Allah memperoleh akhlak mulia sesulit menapaki jalan yang dicontohkan oleh para nabi. Tidak semudah mengatakan dan mendiskusikannya. Ia hasil perjuangan hati dan kesabaran, hasil dari latihan dan pembinaan, hasil dari kesungguhan tekad dan ketulusan niat. Mudah-mudahan dengan ibadah korban ini kita dapat mewarisi kemuliaan akhlak Nabi Ibrahim, menggantikan egoisme yang sering mendominasi aktivitas keseharian kita dengan semangat al-ma'un. Berbeda dengan need for achievement-nya McClellan yang mendasarkan prestasi pada kemajuan pribadi. Spirit al-ma'un mengupayakan prestasi dengan mengaitkannya dengan pelayanan umat. Orang harus berprestasi tinggi agar dapat mensejahterakan orang lain, agar hidup lebih bermanfaat. Motivasi berprestasi ala McClellan seringkali melahirkan egoisme. Sementara spirit al-ma'un mengusung altruisme. Dengan spirit al-ma'un, kecenderungan egosentrisme akan kita buang jauh-jauh dan kemudian kita ganti dengan keberpihakan yang kuat pada kesejahteraan orang lain. Nampaknya kita perlu sering merenungkan kembali surat al-ma'un.
Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Allahu Akbar, walillahilham. Marilah pada akhir khutbah ini kita bersama-sama memanjatkan doa kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesabaran untuk memikul penderitaan, kebijaksanaan untuk menyatakan kebenaran, dan keberanian untuk membela keadilan. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajrubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Ya Allah, jadikanlah negeri ini bebas dari korupsi dan kolusi, sehingga krisis ini dapat segera teratasi. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun di langit. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan, beri ampunlah aku, juga ibu bapakku dan sekalian mukminin pada hari terjadinya perhitungan. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil munafiqin wansurna 'alal qaumil hasidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.